Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiru 'alad dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'du. Yang Bapak banggakan dan yang Bapak sayangi, anak-anakku sekalian, kelas 11 IPA maupun IPS yang mudah-mudahan dirahmati dan selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ketemu lagi dengan Pak Ipul dalam pembahasan pendidikan agama Islam yang insya Allah di sini kita akan berlanjut kepada bab 2 yaitu iman kepada Rasul-Rasul Allah. Silahkan kalian buka LKS-nya halaman 10. Ya, oke. Pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah. Iman kepada Rasul Allah termasuk rukun iman yang keempat dari rukun iman yang 6 yang wajib kita imani dalam Islam. Adapun maksud dari iman kepada para rasul adalah meyakini dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa raga bahwa para rasul itu adalah orang-orang yang terpilih oleh Allah, yang berakhlakul karimah, yang terpelihara dari noda dan dosa, yang diberikan wahyu oleh Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia agar dijadikan pedoman hidup demi memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Namun berbeda antara pengertian Rasul dan Nabi. Rasul itu manusia pilihan Allah, ya, yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Adapun Nabi adalah manusia pilihan Allah juga yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri, namun tidak memiliki atau tidak diwajibkan menyampaikan kepada umatnya. Ya, jadi yang namanya Rasul itu udah pasti Nabi, tapi Nabi belum tentu Rasul. Paham ya? Lanjut. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-An'am ayat 48, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa munzirin, faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Yang artinya, para rasul yang kami utus itu adalah untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidaklah bersedih hati. Ya, para rasul merupakan manusia pilihan Allah, ya, berakhlak mulia, berkualitas yang pastinya ya. Para rasul ini diberi wahyu oleh Allah untuk disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman atau penuntun ke jalan yang benar. Ya, dengan cara apa wujud keimanannya? Yaitu mengikuti, meneladani, mematuhi apa yang diperintahkan, apa yang diajarkan oleh para nabi dan rasul. Karena para nabi dan rasul juga ajarannya adalah langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, terus kita berlanjut kepada nama Rasul-Rasul Allah. Ya, sebelum kita ke nama-namanya, ya, sebenarnya ya dalam sebuah hadis dikatakan Rasul-Rasul Allah itu sebenarnya lebih daripada 300 ya, ada sekitar 300 sampai 315 orang
Itu untuk Rasul. Nah, terus untuk Nabi itu berjumlah 124.000 orang. Para ulama mengatakan bahwa jumlah Rasul itu ada 313 orang. Dan jumlah Nabi ada 124.000 orang. Ini semuanya ada yang dikisahkan di dalam Al-Quran, ada yang tidak dikisahkan di dalam Al-Quran. Ya, yang pertama itu ini ya, ke-25 Rasul yang wajib kita ketahui. Namun sebelumnya ini, maaf tadi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 164. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rasulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rasulan lam naqsushum 'alaik wa kallamallahu Musa taklima. Dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya. Dan ada beberapa rasul yang lain yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu. Dan kepada Musa Allah berfirman langsung. Nah, ini ya. Sebab tadi yang pertama itu Nabi Adam ya. Itu 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Yang pertama, Nabi Adam alaihi salam. Yang kedua, Nabi Idris alaihi salam. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, Nabi Saleh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Syuaib alaihissalam, Nabi Zulkifli alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyasa alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Ya. Dan di antara 25 nabi dan rasul ini ada 5 orang yang disebut dengan Rasul Ulul Azmi, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sih Pak yang 5 ini disebut dengan Rasul Ulul Azmi? Karena yang kelima orang Nabi dan Rasul ini daripada yang lain, mereka itu menempuh, menjalani, menghadapi ujian yang begitu beratnya. Ya, sehingga disebut Rasul Ulul Azmi. Oke, lanjut. Apa sih tugas para Rasul Allah itu? Yang pertama, menyampaikan syariat atau ajaran agama dan mengajak manusia untuk beribadah. Ya, beribadah sesuai dengan firman Allah. Ini dalam Al-Quran surah apa? Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, menyembah Allah, yaitu dengan cara beribadah, sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Yang kedua, menjelaskan semua permasalahan agama yang diturunkan Allah. Ya, ada permasalahan agama. Ya, semisal seperti ini. Dulu ya, waktu turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW itu ada yang namanya asbabun nuzul. Ya. Jadi asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab turunnya ayat atau surah. Nah,
sebab turunnya ayat atau surah tersebut itu pasti awalnya ada permasalahan hukum di tengah-tengah umat tersebut. Maka turunlah ayat atau surah untuk menjadi solusi hukum tersebut. Seperti itu ya. Yang ketiga, membimbing manusia kepada kebaikan dan memperingatkan mereka daripada kejahatan. Membimbing, mengajarkan agar umatnya tidak berbuat sesuatu yang buruk sehingga terkena azab, siksa, bahkan neraka. Nah, tidak berbuat yang buruk sehingga menyebabkan azab dan siksa. Baliknya, harus membimbing ke arah kebaikan sehingga mendapatkan pahala bahkan surga. Nah, gitu. Makanya kita kalau mau masuk surga tidak terkena azab, teladani ya. Ikuti apa yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul. Yang keempat, memperbaiki kondisi umat manusia dengan memberikan teladan yang baik dalam perkataan maupun perbuatan. Nah ini, turunnya Nabi dan Rasul itu sesungguhnya untuk memperbaiki akhlak umatnya tersebut. Contoh ketika sebelum Nabi Muhammad lahir. Itu di Arab itu dulu ada yang namanya zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Sehingga diutuslah Nabi Muhammad ke tengah-tengah umat tersebut untuk apa? Memperbaiki akhlak orang-orang tersebut. Dan mengikuti Nabi Muhammad untuk bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Mengajarkan kebaikan, memperbaiki kondisi umatnya agar tidak mengikuti yang buruk, tapi mengikuti yang benar, mengikuti Nabi dan Rasul tersebut. Dakwah terpanjang itu, kalau Bapak pernah baca riwayat ya, dakwah terpanjang itu Nabi Nuh. Kalau tidak salah Nabi Nuh. Itu sampai ratusan tahun. Ya. Bahkan keluarganya, anaknya itu tidak menjadi pengikutnya, terkena azab. Ya. Gitu. Yang kelima, selanjutnya menegakkan syariat Allah, mempraktekannya di tengah-tengah umat manusia. Syariat Allah apa? Zakat, sholat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Ya, yang diperintahkan Allah. Itu dipraktikkan di tengah-tengah umat manusia agar bisa manusia-manusia tersebut ikut follow gitu ya, ikut meneladani gitu. Jadi harus ada contoh gitu kan. Nah, ini modeling nih, contoh yaitu Nabi dan Rasul untuk kita teladani, kita ikuti, kita contoh. Gitu ya. Praktiknya gimana sih gitu kan. Kita harus meneladani praktik-praktik syariat yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul. Yang keenam, memperbaiki kesaksian atas umat mereka pada hari kiamat. Bahwa mereka telah menyampaikan semua misi yang mereka emban secara jelas. Ya, semua misi yang mereka emban secara jelas. Ya. Misinya apa? Ya, memperbaiki kondisi umat tersebut. Ya, kesaksian atas umat mereka di hari kiamat nanti. Gitu, oke? Terus yang ketujuh, memberikan contoh teladan yang baik kepada umatnya bagaimana cara menghiasi diri dengan sifat-sifat yang jujur, amanah, sopan, santun, gitu. Ya, kita harus bisa meneladani sifat wajib bagi Rasul. Yang pertama, sidik, jujur, tidak pernah bohong. Yang kedua, tabligh, menyampaikan apa yang disampaikan atau yang diturunkan dari Allah nanti akan disampaikan kepada umatnya itu.
Fatonah, cerdas. Harus cerdas, ya. Tidak boleh bodoh. Tidak bodoh, ya. Terus amanah, dapat dipercaya. Tidak boleh khianat. Lanjutnya, nih perilakunya apa yang mencerminkan kepada beriman kepada Rasul Allah. Yang pertama, jujur dalam segala perbuatannya, itu tadi. Meneladani sikap sidik. Kedua, berkata baik dan benar kepada siapa saja. Ya, sama tadi, masih meneladani sifat sidik. Melaksanakan amanah dari orang tua. Nah, amanah tadi dapat dipercaya. Nih contohnya tadi. Nah, contohnya ini ya. Amanah dari orang tua. Kamu sekolah bayaran. Minta uang bayaran. Mah, Pak, minta uang 500.000 untuk bayaran SPP. Oke. Berangkat. Setelah sampai sekolah ternyata malah 500.000-nya itu enggak buat bayaran. Tapi malah buat traktir teman. Nah, itu tidak amanah, itu khianat. Yang namanya amanah, itu uang 500.000 disampaikan kepada sekolah untuk bayaran. Ada kembaliannya, misalkan 50.000. Yang 50.000 itu tetap dikasihin ke orang tua, itu namanya amanah. Kecuali orang tuanya sih udah ngomong, nih kembaliannya buat kamu, oke, nggak apa-apa. Tapi kalau orang tua nggak ngomong apa-apa, apalagi ngomong kembaliannya balikin, tapi kamu malah dibelikan yang lain, itu namanya kamu tidak amanah, itu khianat namanya, itu orang munafik namanya ya. Nggak boleh seperti itu ya. Amanah dari guru, contoh, kamu sekolah, masuk kelas, guru tidak ada sakit atau izin, dipanggillah kamu, misalkan kamu sebagai KM, panggil oleh guru piket. Nah, oleh guru piket kamu disuruh ngerjain tugas bersama teman-teman kamu karena apa? Karena gurunya itu yang bersangkutan tidak masuk karena sakit atau izin, ada keperluan lain. Ya kan? Nah, kalau kamu amanah, itu kamu tugas itu akan disampaikan kepada teman-teman kamu untuk apa? Dikerjakan dengan baik. Tapi kalau kamu tidak amanah, ya kamu masuk kelas, ya udah ngomong, bohong sama temennya, nggak ada tugas, ya udah yuk kita istilahnya main, bahkan mungkin maaf tidur di kelas dan sebagainya karena tidak ada guru. Ya itu namanya khianat. Itu khianat sama guru tuh nggak amanah sama guru ya. Ya, jangan seperti itu. Ya, misalnya dipanggil kayak tadi KM-nya, sekretarisnya atau siapanya atau siapapun itu ya dikasih amanah sama guru piket untuk mengerjakan tugas dengan teman-temannya, ya kerjakan. Itu baru namanya amanah. Ya, jangan khianat. Oke? Amanah dari orang lain, ya dari orang lain dapat kan amanah ini dapat dipercaya nih. Misalkan orang lain nyuruh apa nih? Nih kasihin ini ke si A misalkan. Tapi kamu malah nitip, misalkan nitip uang nih. Nih, titip uang 100.000 misalkan buat si A. Tapi kamu malah nggak kasihin, malah 100.000 itu kamu jajanin. Nah itu khianat, itu nggak amanah itu ya. Jangan seperti itu, haram itu ya, nggak boleh. Khususnya amanah agama, ya amanah agama ini harus kita tegakkan, ya. Gitu, oke. Terus selanjutnya berusaha sekuat tenaga untuk berjuang menegakkan kebenaran dan mencapai kesuksesan dengan penuh kesadaran. Berjuang berdakwah demi tegaknya agama Islam. Oke? Gemar menuntut ilmu, ya rajin ngaji, mengamalkan Al-Qur'an, juga belajar ilmu dunia juga harus ya agar hidupnya berkualitas. Tidak mengingkari janji karena salah satu orang karena namanya ingkar janji itu apa? Orang yang munafik. Ya, haram itu nggak boleh. Melaksanakan atau mentaati risalah yang telah disampaikan oleh para rasul. Ya, kita meneladani apa yang diajarkan oleh para nabi dan rasul. Selanjutnya, menghayati nilai-nilai keimanan kepada rasul-rasul Allah. Para rasul itu diutus ke muka bumi untuk apa? Menyampaikan wahyu dari Allah. Sebagai apa? Pedoman untuk kita umatnya agar bahagia di dunia maupun di akhirat.
Ajaran yang dibawa oleh Nabi dan Rasul sejak zaman Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW, Rasul yang terakhir itu rangkaian satu tujuan untuk apa? Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, mengikuti ajaran untuk apa namanya? Mengikuti ajaran Nabi dan Rasul tersebut untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib beriman, ya. Mempercayai para rasul-rasul Allah ini hukumnya wajib. Bukan sunnah, wajib. Ya, seperti itu. Oke. Hikmahnya apa aja nih? Bertambah iman kepada Allah. Ya iya, pasti bertambah iman kalau kita benar-benar dalam hati kita, jiwa raga kita apa namanya? Beriman kepada rasul-rasul Allah, ya. Mau mengamalkan apa yang disampaikan para rasul, ya, meneladani apa yang sifat-sifat rasul, ya, terus mengamalkan apa yang diajarkannya. Rasulullah mengajarkan zakat, ya kita zakat. Rasulullah mengajarkan sholat, ya kita sholat, ya, dan lain sebagainya. Mempercayai tugas-tugas yang dibawanya untuk disampaikan kepada umatnya, ya. Rasul itu salah satunya apa? Amanah, dapat dipercaya. Ya kita harus percaya, beriman, mempercayai. Ya. Lebih mencintai dan menghormati dan mengagungkan Rasul atas perjuangannya. Ingat, Nabi dan Rasul itu berjuang, benar-benar berjuang. Bahkan, maaf, kalau Bapak pernah baca, ya, itu kisah Nabi Nuh. Itu benar-benar sampai maaf dikatain ya orang gila. Kenapa? Karena di tengah-tengah kemarau membuat apa? Bahtera, membuat perahu gitu ya. Untuk apa? Sebenarnya itu untuk menyelamatkan umat-umatnya yang ikut untuk menyembah Allah. Ya kan? Karena ya Nabi atau Rasul tersebut tahu nanti akan ada azab. Tapi orang yang tidak mau mengikutinya, orang yang membangkang itu, halah ngomongnya gitu kan ya. Silakan, katanya datangkan azab, ya kan. Bahkan keluarganya, istrinya, anaknya pun si Kanaan itu tidak mengikuti ayahnya yang seorang nabi, sehingga dia tenggelam. Pada saat itu azabnya adalah adanya banjir bah sampai menenggelamkan gunung pada saat itu. Ya, bukit atau gunung. Karena apa? Itu Nabi Nuh juga itu karena itu membuat bahtera atau perahu di atas bukit atau gunung karena tahu akan ada azab itu, air bah, banjir besar sampai menenggelamkan bukit atau gunung. Seperti itu. Akhirnya ya selamat kan yang ikut dengan Nabi Nuh di bahteranya. Gitu. Terus yang selanjutnya akan selamat di dunia dan di akhirat dengan bimbingan yang diberikan Rasul, ya iya. Dengan bimbingan, ajaran yang diberikan Rasul itu akan selamat di dunia maupun akhirat. Ya, karena Allah langsung yang membimbing Nabi dan Rasul. Memperoleh teladan yang baik untuk menjalani hidup. Teladan yang baik. Ya Rasul, Nabi dan Rasul ini teladan yang baik yang harus kita teladani. Ya enggak? Oke, jadi intinya apa? Oke, terima kasih ya. Jadi gini, kesimpulannya atau intinya kita wajib ya, hukumnya itu wajib yang namanya mengimani Rasul-Rasul Allah. Ya. Dan Bapak menganjurkan kalian untuk apa? Baca-baca deh. Ya, baca-baca kisah-kisah Rasul. Ya, Bapak percaya kalian pasti pernah sempatlah yang namanya baca kisah Nabi dan Rasul. Baca, ambil pelajarannya. Ya, nanti Bapak itu tugas nih suruh Bapak baca nih kisah Rasul nih. Ya. Enggak sekedar baca, kalian resapi, kalian pahami, kalian apa namanya? Ambil iktibar, ambil pelajaran, ambil hikmah apa sih yang dapat diambil pelajarannya dari kisah Nabi atau Rasul tersebut? Ya kan? Dari 25 Nabi dan Rasul itu apa sih? Bapak ya termasuk lumayan agak sering baca kisah Nabi dan Rasul.
Ya, contoh Nabi Adam. Nabi Adam apa? Orang yang pertama di muka bumi. Lahir tanpa ibu dan ayah. Beristrikan Siti Hawa, punya anak. Riwayat mengatakan Nabi Adam dan Siti Hawa itu sampai 40 kali melahirkan kembar semua. Cikal bakal manusia di bumi itu semua. Dulu ya sedikit cerita aja, perjodohan pun udah langsung ajarkan waktu itu. Bagaimana cara menjodohkannya. Ya kan, saling silang gitu. Jadi, ya kenapa sih kita boleh menikah itu kita diharamkan menikah dengan yang sedarah? Ya ternyata ada tuh kisahnya Nabi Adam. Karena waktu itu Nabi Adam itu tidak mau anaknya menikah yang dengan satu kandungan. Malah Siti Hawa yang pengen seperti itu. Akhirnya Nabi Adam yang berhak. Waktu itu pernah berkorban tentang apa ya? Sehingga Nabi Adam yang menang untuk perjodohan. Nah, akhirnya saling silang. Ya. Yang waktu itu Iklima dan Kobil kembar kan. Terus Habil dan Labuda. Nah, Iklima kata Nabi Adam dengan siapa? Habil. Yang cantik dengan maaf yang kurang ganteng. Ya, yang ini ganteng dengan yang kurang cantik. Akhirnya siapa? Si Kobil nggak nerima karena lebih cantik adiknya, adik kandungnya. Akhirnya dia pembunuhan pertama tuh si Kobil membunuh si Habil karena nggak terima atas perjodohan yang ada. Itu pembunuhan pertama Kobil terhadap Habil. Gitu ya. Itu singkat cerita aja untuk Nabi Adam. Nanti Bapak share untuk tugas di classroom lebih jelasnya ya. Bapak mungkin kasih satu lah insya Allah tentang kisah Nabi atau Rasul siapa gitu untuk kalian baca. Nah, nanti akan Bapak share aja untuk lebih jelasnya ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah dan lain sebagainya, kurang lebihnya gitu mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.